Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami mempersembahkan doa malam ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan juga untuk menjawab pertanyaan. Karena itu jika ada pertanyaan rohani dari saudara-saudara sekalian yang ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami, nanti akan kami coba jawab untuk menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan juga doa malam seringkali ditujukan juga untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita ini, sehingga kita tetap berada di jalur Tuhan menghadapi zaman, saudara-saudara. Nah, kali ini kami masih ingin menjawab pertanyaan dari Pak Joko Widodo dari Yogyakarta. Rasanya ini jawaban yang terakhir. Ini bagian ke-8 ya. Jadi judul renungan ini adalah mencermati insting manusia, bagian ke-8. Nah, kita baca dulu surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai 3. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 1 mulai saya baca untuk kita sekalian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Nah, sampai di sini pembacaan saya. Jadi mungkin pertanyaan Pak Joko berikutnya setelah kita mempelajari kemarin itu ya, yang sudah kita pelajari adalah tentang pertanyaannya Pak Joko, jika sesuatu akan terjadi, itu hatinya merasakan sesuatu seperti itu, seperti memberitahukan, dan akhirnya memang terjadi sesuatu. Pertanyaannya, apakah itu tandanya Roh Kudus ada dalam dirinya? Nah, saudara, yang sudah kita pelajari adalah bahwa hal-hal yang akan terjadi seperti itu, atau saya mengistilahkan insting, itu kalau Pak Joko merasakan hanya dirasakan sendiri. Kok hatinya seperti memberitahukan sesuatu, nggak enak gitu, akan ada apa tuh ini gitu. Lalu akhirnya terjadi sesuatu seperti itu, sesuatu yang biasanya nggak enak seperti itu ya. Nah, ini yang sudah kita cermati bisa terjadi karena hikmat ya. Mau bepergian yang dicontohkan Pak Joko juga, sudah mendung, lalu hikmatnya mengatakan wah ini nanti kehujanan di tengah jalan, wis nggak jadi pergi saja, balik pulang gitu. Nah, ternyata sebentar kemudian hujan deras. Nah, itu kan bisa dipikir dengan hikmat. Kalau sudah mendung ya dekat sekali hujan akan turun semacam itu, dan lain-lain sudah kita cermati. Tapi juga bisa karena hal-hal gaib. Nah, kalau hal-hal yang gaib ini mesti berkaitan dengan dimensi roh. Yang sudah kita cermati adalah bahwa ada roh jahat, ada Roh Kudus. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang roh jahat di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru ada, bahkan zaman sekarang ada. Kemarin sudah kita cermati. Jadi saudara, kalau ada yang membuka renungan ini dan hanya mendengarkan bagian 8 ini, saya berharap Anda membuka di bagian 1 sampai 7 sebelum ini. Nanti akan lebih jelas, saudara, ya.
Nah, tapi membuka di bagian ke-8 ini bagian yang terakhir untuk menjawab pertanyaan Pak Joko Widodo. Nah, sekarang kalau yang roh jahat itu sudah jelas, kemarin ada contoh-contohnya. Tapi kalau yang Roh Kudus, kemarin juga sudah ada contoh-contohnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana membedakan antara roh jahat dan Roh Kudus itu? Ini yang saya ingin menjawab langsung sekarang pertanyaan dari Pak Joko Widodo. Sebetulnya sebaiknya kita diskusikan ini kalau menjawab ini di ruang konseling gitu. Saya ingin mempertanyakan perasaan seperti Pak Joko itu kalau akan terjadi sesuatu itu merasakan ada perasaan nggak enak atau pokoknya sesuatu terjadi di perasaan hati Pak Joko seperti memberitahukan seperti itu. Dan akhirnya menurut Pak Joko terjadi sesuatu sungguhan. Pertanyaannya itu sering terjadi atau hanya selama hidup itu sekali dua kali? Kalau selama hidup hanya sekali dua kali itu kemungkinan bisa kebetulan. Tapi kalau itu selalu terjadi, jadi katakanlah misalnya akan menghadapi sesuatu tragedi yang nggak enak gitu, tapi sebelumnya sudah ada insting, sudah ada perasaan, dan selalu seperti itu, ini yang perlu diwaspadai Pak Joko. Jadi kalau ini terjadi, mungkin yang kemarin kita sebutkan, ada yang sekarang orang dikenal memiliki indigo itu. Jadi selalu merasakan hal-hal gaib seperti itu. Nah kan kalau ini yang diwaspadai adalah apakah, kemarin juga sudah saya sebutkan, saya ulangi lagi nih, memiliki nenek moyang yang menurunkan ilmu. Karena ada seperti pengalamannya Dr. Udanu Upomo kemarin itu ya, yang sudah kita cermati itu, bahwa dia SMP sudah diberi ilmu itu untuk bisa nyantet orang, saudara, bisa melakukan hal-hal yang gaib dengan pertolongan roh jahat. Nah ini kalau kita ingin menjadi umat beriman yang sungguh-sungguh, itu harus dilepaskan. Roh jahat itu harus dilepaskan, seperti itu. Nah, jadi kalau ini saya sedikit banyak punya pengalaman diskusi dengan orang-orang yang bahkan juga karena keturunan semacam ini ada, saudara. Ya, Pak Joko kalau mau mendiskusikan lebih lanjut boleh ya sesudah ini ya. Tapi ini saya jawab dulu secara umum, yang ada di forum ini saya jawab secara umum dulu. Kalau ada hal-hal khusus nanti kita lanjutkan di ruang konseling tentu saja. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana membedakan roh jahat dan roh yang dari Tuhan itu? Nah, firman Tuhan tadi memberitahukan, gampang membedakannya. Sebagai umat Kristiani, sebagai umat beriman, dan ini sungguh saya percaya di dunia cara membedakannya ya ini, satu-satunya. Yang saya percaya manjur untuk dilakukan. Setiap roh yang mengaku Yesus sudah datang di dunia, menebus umat manusia, dia sebagai Tuhan dan penebus, itu dari Tuhan. Setiap roh yang mengakui Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat dunia yang menebus manusia, itu roh dari Tuhan. Tetapi kalau roh atau kemampuan orang-orang dengan kegaibannya dan tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah datang di dunia menebus umat manusia, itu bukan dari Tuhan. Nah ini yang harus hati-hati. Ada banyak orang yang terjebak di sini. Yang saya tahu persis, banyak orang yang sudah saya jumpai, itu saudara. Karena minta maaf, kuasa kegelapan itu licik sekali. Bahkan ada hamba Tuhan yang mengaku namanya Romo, itu memiliki kemampuan-kemampuan untuk mengadakan hal-hal gaib gitu. Nah kalau hamba Tuhan kan berarti dipercaya orang, bahkan termasuk orang-orang Kristen bisa meminta tolong kepadanya. Tapi cara melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atau bukan? Nah itulah ya. Nah itu yang harus dicermati. Karena hampir semua itu berkata bahwa semua dari Tuhan. Nama Tuhan disebut. Tapi kalau Yesus Kristus tidak disebut. Gitu.
Saya pengalaman kalau itu, dibawa orang tua saya kepada orang-orang pintar, dan orang-orang pintar itu selalu, rata-rata selalu, hampir selalu mengatakan, ya kita melakukan ini dengan seizin Tuhan lah, ya kita bergantung kepada Tuhan saja, begitu. Tapi prakteknya tidak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah itu loh Pak Joko. Nah jadi kalau ditanyakan apakah perasaan seperti itu artinya Roh Kudus ada dan memimpin Pak Joko. Nah dalam hal ini saya ingin beritahukan bahwa kalau Roh Kudus itu memimpin panjenengan, itu dengan kesadaran penuh, saudara. Jadi kita ini kalau dipimpin Roh Kudus, ya memang kita ini sadar bahwa kita dipimpin Roh Kudus gitu. Nah dalam hal ini siapapun, termasuk Pak Joko Widodo, sudah menyadari atau belum bahwa Roh Kudus ada di dalam dirimu dan memimpin dan bertahta dan membawa kepada kebenaran Tuhan gitu. Nah, kalau kesadaran itu belum atau bahkan pemahamannya saja belum, ya rasanya ya memang belum. itu masih perlu mendiskusikan lagi dengan lebih detail, lebih rinci seperti itu. Tapi kalau memang dengan sadar orang merasa kesadaran, disadari betul bahwa dirinya dipimpin Roh Kudus dan melakukan hal-hal yang dianggap gaib oleh sekelilingnya, ya memang itu dari Roh Kudus, seperti itu. Nah oleh karena itu, maka selayaknya lah setiap umat beriman minta dipimpin Roh Kudus. Saya rasa dengan demikian pertanyaan Pak Joko Widodo sudah terjawab. Saya berharap sudah terjawab. Kalaupun akan ada pertanyaan lanjutan, boleh, silahkan ya, dengan senang hati. Tapi dengan ini saya akhiri bagian ini menjawab pertanyaan dari Pak Joko Widodo di Yogyakarta. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan bunyinya begini: sebaiknya umat beriman memahami dan minta dipenuhi Roh Kudus serta taat kepada pimpinannya sehingga tetap tenang dan mantap menghadapi hal-hal gaib. Saya ulangi, sebaiknya umat beriman memahami dan minta dipenuhi Roh Kudus serta taat kepada pimpinannya, nyanya huruf besar ya, sehingga tetap tenang dan mantap menghadapi hal-hal gaib. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita mengakhirinya dengan doa, yaitu dengan doa yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus. Setiap hari mari kita berdoa seperti diajarkan Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini. Terima kasih kepada yang setia mengikuti dan mendukung. Kami beritahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi yang diadakan pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi. Hanya yang doa pagi temanya berbeda dan lebih rinci kita lakukan. Saya tunggu setiap jam 5 pagi kita mulai mengadakan doa pagi merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung sekali lagi, dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.